folks, good morning. Kembali lagi bersama saya Aini Wanti yang akan menemani pemirsa dalam berita aktual dan terkini hanya di Society News in the Morning. Kondisi hutan di Indonesia miris, maraknya penebangan hutan secara liar, dampaknya. Hutan merupakan paru-paru bumi dan jantung bagi kehidupan. Banyak sekali manfaat yang didapat dari hutan untuk menjalani kehidupan. Indonesia merupakan negara dengan kondisi hutan yang luas dibandingkan dengan negara lain. Maka kehidupan kita pasti selalu berhubungan dengan hutan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemanfaatan hutan harus dilakukan secara baik, secara berkelanjutan, sesuai dengan prosedur dan meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan. Namun, sangat disayangkan dalam beberapa tahun terakhir ini dapat dikatakan kondisi hutan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Penebangan hutan maupun pengalihan fungsi hutan terus terjadi. Nah, kali ini akan saya hubungkan kepada salah satu narasumber berkaitan dengan topik kita hari ini. Dipersilakan kepada Elza selaku reporter di lokasi. Baik, terima kasih Aini. Sekarang saya sedang bersama salah satu dosen ekowisata. Sebelumnya, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Boleh perkenalan terlebih dahulu Pak? Ya, nama saya Insan Kurnia, salah satu staf pengajar di Prodi Ekowisata ITB. Baik Bapak Insan, sekarang langsung saja ke pertanyaannya. Boleh enggak? Apa saja dampak penebangan hutan secara liar? Hutan yang adem, kemudian ditebang, itu kan jadi panas. Satwa-satwa yang dulunya di tempat adem karena panas berubah kan lama-lama ya, ada yang mati, ada yang kalau yang dia berhasil pindah aman, tapi kalau pindahnya sebelahnya hutan ya, kalau sebelahnya udah ditebang juga dia pindah lama-lama ya hilang juga. Jadi dampaknya lebih besar. Itu pada kehidupan internal hutan ya, kepada kehidupan yang lebih luas lagi untuk manusia secara umum kan, pemanasan global, dampak salah satunya kemudian pencemaran lebih luas ya, tanah, air, bahkan nanti kekeringan, kemudian udara saja kan kita tahu ya, hutan itu kan salah satu paru-paru dunia itu ya. Kalau itu hilang kan ya kita bisa bayangkan ya. Apakah pelaku kriminal jerat dengan sanksi yang berlaku? Iya, saya beberapa tahun yang lalu ya, itu pernah ikut beberapa kegiatan sebagai panitia gitu ya, dan juga pernah menjadi peserta bagaimana pelatihan ini kepada hakim, jaksa, kepolisian, bea cukai ya. Jadi waktu itu sebelumnya fokus pada TSL, tumbuhan dan satwa liar. Nah, tapi berkaca dengan itu kasusnya dengan pertanyaan Mbak Salsa ya, bahwa bagaimana sih sebetulnya upaya ya gitu. Jadi sebetulnya memang yang namanya kejahatan lingkungan itu masih banyak belum dipandang itu kejahatan gitu. Makanya kenapa kita juga perlu kan yang nanti bahwa itu kejahatan kan orang-orang yang bergerak di bidang lingkungan, apa itu orang konservasi, orang kehutanan gitu, atau orang-orang yang bergerak di lingkungan. Jadi memang di hakim pun banyak kayak menebang hutan, kan nanti bisa nanam lagi, bukannya logika orang awam kan, walaupun di hakim ya awam dalam hal lingkungan. Jadi makanya kenapa upaya penegasan atau penegakan hukum seperti itu dilakukan. Jadi edukasi ke masyarakat luas. Masyarakat luas itu tidak hanya masyarakat awam biasa ya, tapi justru yang punya pemangku kepentingan itu gitu. Termasuk jaga kan hutan itu kita berbicara tidak hanya kayunya ya. Jadi kalau ada berburu satwa gitu, apakah itu kejahatan? Orang kan mungkin kan satwa ya bukan manusia kali ya, kalau nembak nangkep terus dibunuh udahlah nggak apa-apa gitu, apalagi kalau nanti alasannya mengganggu lingkungan atau ini gitu. Padahal kan sebetulnya itu ada undang-undang itu ya, ada aturan, ada satwa yang boleh ditangkap, ada yang tidak boleh kan gitu ya, ada istilahnya dilindungi. Jadi memang upaya itu sih sebetulnya terus dilakukan ya kalau oleh teman-teman yang bergerak di dalam dunia lingkungan gitu. Jadi kalau kita ditanya apa upayanya ya, masyarakat yang paham harusnya terus mengkampanyekan gitu kepada halayak ramai, bahwa lingkungan itu penting, kemudian kejahatan lingkungan itu sama dengan kejahatan kemanusiaan gitu kan gitu. Bagaimana pengelolaan hutan dalam rangka pemanfaatan ekosistem daratan yang baik secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak lingkungan fisik dan sosial yang tidak diinginkan? Iya, banyak pengembangan kegiatan pengelolaan itu yang
istilahnya adalah kolaboratif, jadi kerjasama. Tidak hanya saya punya hutan, hutannya saya jaga itu capek, gitu. Tapi banyak gerakan kolaborasi antara pengelola hutan dengan masyarakat sekitar. Tapi ada juga sekali lagi adalah program-program yang kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau hutan hijau, rakyat akan makan. Kejo itu nasi. Jadi kalau hutannya hijau, masyarakat bisa makan, ya, makan nasi. Jadi itu yang kalau itu kan apa namanya peribahasa orang-orang kuno yang sudah banyak ditinggalkan. Tapi memang sebetulnya begitu. Beda aja kalau hutannya rusak, banjir, panen gagal. Hutannya rusak, musim kemarau tidak ada air, panenan gagal juga. Nah, dengan ini kan dengan hutannya hijau, banyak pengunjung, banyak wisatawan, dan sebagainya. Kita sebagai pengelola atau yang berkaitan dengan hal itu, ya berlaku bijak. Itu begitu. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih bersama-sama. Dan saya kembalikan lagi kepada Aini di studio. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Elza atas informasinya. Adanya hukum yang berlaku yang diatur oleh pemerintah dan pengawasan yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH di setiap daerah, juga peran masyarakat yang turut serta dalam menjaga dan mengelola hutan dengan baik. Seharusnya penebangan liar ini bisa dicegah dan pelaku bisa jera atas perbuatannya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari penebangan tersebut bagi lingkungan maupun makhluk hidup. Nah, kali ini saya akan menghubungkan dengan narasumber selanjutnya. Dipersilakan kepada Arsalan Raffi selaku reporter di kantor Dinas Perhutani Sukabumi. Baik, terima kasih Aini. Saya sekarang sedang bersama dengan salah satu staf dari kantor Dinas Perhutani KPH Sukabumi. Halo Bapak, selamat pagi. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu, Bapak. Nama saya Dai, jabatan saya Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Kantor KPH Sukabumi. Baik, terima kasih Pak Uday. Iya. Langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Penebangan hutan gitu yang pakai secara ilegal gitu. Menurut Bapak nih, upaya pemerintah ataupun masyarakat sekitar dalam menyikapi maupun mencegah hal tersebut gimana sih Pak? Kalau illegal logging ya? Iya, Pak. Kalau illegal logging memang kita harus ada sinergitas ya. Sinergitas bukan kita nggak bisa kerja sendiri juga. Illegal logging itu kalau sekarang itu dilakukan secara masif sebetulnya tidak ada. Cuman hanya kebutuhan masyarakat mungkin ya. Memang pasti ada lah yang namanya kawasan hutan tidak dijaga atau tidak dipagar ya. Begitu pasti ada yang namanya pencurian, tapi bukan pencurian marak atau besar-besar, tidak ada ya di kita itu. Kalau untuk illegal logging tetap kita ya di sini juga ada perhutang mobil yang sifatnya apa ya, mobile ke tiap BKPH. BKPH itu Badan Kesatuan Pengembangan Hutan, kita ada 6 BKPH, dan di lapangan pun ada polter, polisi teritorial kita ada. Tapi untuk perhutang mobil tetap di sini. Ketika ada kejadian kita langsung ya mobile ke sana. Jadi sistemnya mobile itu istilahnya perintah langsung dari administrator, kebutuhan sendiri. Kalau misalkan untuk yang pencurian besar di lubang itu tidak ada. Walaupun misalkan ada pencurian, misalnya yang terjadi di Jampang itu terus snorkeling, tetap kita itu sinergi dengan kepolisian ya. Tetap kita tidak bisa sendiri. Yang untuk penegakan hukumnya. Iya. Oke. Mungkin segitu Bapak. Segitu saja ya Bapak, cukup. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban dan waktunya. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Dan saya kembalikan kepada Aini di studio. Baik, terima kasih Arsalan atas informasinya. Seluruh pihak harus ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan yang baik secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak lingkungan fisik dan sosial yang tidak diinginkan. Dan saya akan hubungkan ke narasumber terakhir. Dipersilahkan kepada Dava Aji di lokasi. Baik, terima kasih. Ini saya sekarang sedang bersama dengan salah satu staf bagian dari Dinas Perhutani KPH Sukabumi. Halo Bapak, selamat pagi. Boleh perkenalkan terlebih dahulu Bapak? Ya, nama saya Dedi Gunawan. Saya sebagai di sini anggota Polhutan Mobil KPH Sukabumi. Bagaimana upaya pencegahan penebangan liar tersebut dari pihak pengelola perhutani Sukabumi? Ya baik. Kita di sini sebagai anggota Polhut, kita tetap patroli rutin. Jadi di sini atau ada rengiatnya, misalkan ini lokasi ada
petak-petak atau titik-titik rawan kita patroli siang, malam, karena kita selaku keamanan 1 kali 24 jam itu kita ya patroli. Tapi di sana dilihat dulu tegakan-tegakan yang rawan pencurian. Kita tetap berupaya dan berusaha untuk patroli aja supaya mereka, kalau misalnya ada petugas, nggak mungkin mereka berani untuk mencuri atau misalnya menebang pohon, ya seperti itulah. Oke, baik, terima kasih Bapak Dedi atas jawaban dan Siap. waktunya. Semoga sehat selalu dan saya kembali kepada Aini di studio. Dengan berbagai upaya pencegahan yang dilakukan, semoga kedepannya pelaku kriminal lingkungan dapat ditindak dengan tegas agar terhindar dari penebangan liar tersebut, sehingga hutan dapat terjaga dengan pengelolaan yang baik. Juga seluruh masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar. Pemirsa, demikian berita Insociety News kali ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di informasi selanjutnya only on Insociety News.